Video ini ditujukan untuk yang baru memakai distro Antix. Di video ini saya akan menunjukkan cara-cara menginstal aplikasi. Jadi, pilih cara install aplikasi yang menurut Anda mudah. Install aplikasi melalui Package Installer. Buka menu aplikasi. Buka Control Center. Klik tab Software. Klik Package Installer. Masukkan password. Enter. Pengembang dari Antix sudah memilah aplikasi populer di tab Popular Application. Saya akan menginstal Brave Browser. Beri centang di kotaknya. Klik Install. Klik OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Proses sudah selesai. Klik OK. Buka menu aplikasi. Applications, Internet. Brave sudah terinstall. Masih di Package Installer. Klik tab Enable Repos. Di kotak pencarian, ketik aplikasi yang mau diinstal. Beri centang di kotaknya. Klik Install. Klik OK. Proses sudah selesai. Klik OK. Package Installer juga bisa untuk uninstall aplikasi. Di kotak pencarian, ketik nama aplikasi yang mau di-uninstall. Kotak hijau artinya aplikasi terinstall di sistem. Beri centang di kotaknya. Klik Uninstall. Klik OK. Proses sudah selesai. Klik OK. Di kotak pencarian, ketik nama aplikasi yang tadi di-uninstall. Aplikasi sudah tidak ada di sistem. Antix memiliki package manager berbasis terminal yang bernama CLI App Based Package Manager. Buka menu aplikasi. Applications, Antix, CLI App Based Package Manager. Masukkan password. Enter. Pilih No dan tekan Enter. Saya pilih No karena sistem sudah terupdate. Jika belum, pilih Yes. Untuk navigasi, gunakan keyboard. Pilih Search for Packages. Ketik nama aplikasi. Enter. Pilih Install Package. Enter. Pilih Yes dan tekan Enter. Enter. Proses sudah selesai. Enter. Pilih Quit untuk keluar. Blitzbit sudah terinstall. Install melalui terminal. Buka terminal. Sebagai contoh, ketik sudo apt install appword. Enter. Masukkan password. Enter. Enter. Proses sudah selesai.
AppyWord sudah terinstall. Install menggunakan Synaptic Package Manager. Buka Control Center. Klik tab Software. Klik Manage Packages. Klik tombol Search. Ketik nama aplikasi yang akan diinstal. Enter. Pilih Gnumeric. Klik kanan. Klik Mark for Installation. Klik Mark. Klik tombol Apply. Klik Apply. Proses sudah selesai. Klik Close. Gnumeric sudah terinstall. Synaptic juga bisa untuk uninstall aplikasi. Klik tombol Search. Ketik nama aplikasi yang akan di-uninstall. Enter. Pilih AppyWord. Klik kanan. Klik Mark for Removal. Klik tombol Apply. Klik Apply. Proses sudah selesai. Klik Close. AppyWord sudah teruninstall. Untuk uninstall aplikasi dengan terminal, ketik sudo apt remove nama paket. Enter. Enter. Gnumeric sudah teruninstall. Yang saya blok ini merupakan paket yang terinstall saat install AppyWord dan Gnumeric. Namun, karena dua aplikasi tadi sudah terinstall, maka paket-paket ini sudah tidak diperlukan dan dapat dihapus. Untuk menghapus, ketik sudo apt auto remove. Enter. Enter. Paket sudah dihapus. Install paket berformat .deb. Untuk cara ini perlu mencari paket aplikasi di browser web. Buka browser web. Sebagai contoh, saya akan install pzip. Ketik pzip di kotak pencarian. Klik tautannya. Klik pzip for Linux. Klik yang deb GTK2. Tunggu sampai prosesnya selesai. Buka folder tempat unduhan. Pilih file yang baru diunduh. Enter. Akan terbuka aplikasi deb installer. Klik install. Masukkan password. Enter. Close. Buka menu aplikasi. Dan aplikasi pzip sudah terinstall. Install aplikasi dengan format AppImage. Distro berbasis Debian mempunyai nilai plus yaitu sistem yang stabil, namun mengorbankan paket aplikasi yang tertinggal atau tidak yang terkini. Bisa dilihat jika versi aplikasi Inkscape pada repositori Debian ada di versi 1.2.2. Namun versi Inkscape terbaru saat video ini dibuat ada di versi 1.3.2. Jadi, jika kalian butuh aplikasi dengan fitur-fiturnya yang terbaru, kalian bisa gunakan versi AppImage. Tapi, jika kalian memakai aplikasi berformat AppImage, sebaiknya unduh dari website resmi aplikasi tersebut.
Contoh seperti aplikasi Joplin ini. Atau kalian juga bisa unduh langsung melalui GitHub milik pengembang aplikasinya. Dan ada juga laman web yang mengunggah aplikasi AppImage, yaitu appimagehub.com. Namun yang mengunggah biasanya bukan dari pengembang aplikasinya. Contohnya aplikasi Fluent Reader. Bisa dibaca jika pengunggah bukan pengembangnya langsung, hanya menyediakan aplikasi dengan format AppImage. Sebaiknya dicek dulu tanggal unggahannya dan versi aplikasinya. Lalu scroll ke atas. Dan ada keterangan yang mencantumkan sumber ke GitHub pengembang aplikasi. Klik tautan GitHub-nya. Setelah itu, klik Releases. Bisa dilihat bahwa versi terbaru ada di GitHub. Dan bisa disimpulkan lebih baik kalian mengunduh dari GitHub pengembang aplikasinya. Oke, sekarang lanjut bagaimana cara menginstal aplikasi berformat AppImage. Buka browser web. Ketik Inkscape di kotak pencarian. Klik download untuk mengunduh. Klik yang AppImage. Tunggu sampai prosesnya selesai. Buka folder tempat unduhan. Copy file AppImage. Buka partisi Home. Buat folder untuk aplikasi AppImage biar rapi. Ini sebelumnya sudah ada aplikasi yang saya install. Paste file AppImage ke folder aplikasi. Klik kanan file AppImage, Properties, Permission, pada Owner, aktifkan Execute. Klik OK. Selanjutnya, buat launcher aplikasi. Saya sudah buat template-nya. Klik File. Root window. Masukkan password. Masuk ke folder /usr/share/applications. Akan saya copy template-nya. Klik kanan pada template, rename inkscape.desktop. Klik kanan, open, gini. Di bagian asset, copy path dari file AppImage. Klik kanan file AppImage, Actions, copy path, kembali ke gini, lalu paste. Hapus tanda petik. Bagian icon, buka file manager. Masuk ke folder /usr/share/icons. Masuk ke folder dari icon yang Anda pakai. Cari Inkscape. Klik kanan, Actions, copy path, kembali ke gini, paste. Hapus tanda petik. Bagian name, isi nama aplikasinya. Bagian komen, beri keterangan singkat tentang aplikasinya.
Bagian kategoris, isi kategorinya. Tekan Ctrl S untuk save. Buka menu aplikasi. Personal menu editor. Klik Add Icon. Pilih Inkscape.desktop. Klik Add Selected Apps icon. Lalu cek launcher-nya. Lalu coba buka aplikasinya. Dan berhasil. Sekarang untuk menghapus aplikasi App Image. Buka File Manager. Klik File. Root window. Masukkan password. Masuk ke folder /usr/share/applications. Pilih Inkscape.desktop. Klik kanan. Delete. Masuk ke folder Applications di direktori Home. Hapus file App Image. Lalu ke direktori Home. Ctrl H. Masuk ke folder .config. Hapus folder Inkscape. Cek menu aplikasi. Dan Inkscape sudah tidak ada di menu aplikasi. Dari berbagai cara di video ini, saya paling sering memakai package installer dan install paket berformat deb.